Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabb, a'dhamta alaina fi hadhihi as-sa'ati minnah, wa dafa'ta 'anna syaitana wa khayyarta dhannah min kaidi syaitani wal fitnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladhi biyadihi miftahul jannah wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yamshuna ala al-Qur'ani was sunnah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala aydan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhlisu a'malakum wa'malu li akhiratikum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, para hujjat, bapak-bapak, hadirin, hadirat sekalian yang sama-sama kita muliakan, terkhusus guru-guru kita, di antaranya yang kita doakan orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Endang Darwis, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, Allah Ta'ala berikan kesembuhan dari kurang kesehatan beliau yang kita saksikan pada saat ini. Mudah-mudahan cepat Allah Ta'ala kembalikan kesehatan beliau. Kiai Haji Abdul Latif hadir juga tengah-tengah kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Nur Sasi, Ustaz Haji Suganda, guru kita Bapak Kiai Haji Ridwan Mubarak, Ustaz Abdul Rahman Tabrani, guru kita yang menjadi wasilah saya sampai kemari, Bapak Kiai Haji Sabeni, Ketua DKM Nurul Ikhlas Bapak Purnomo Sidih, seluruh ketua-ketua DKM Mushola dan Masjid yang tergabung dalam jaringan komunikasi Masjid dan Mushola yang dikepalai oleh Bapak Ustadz Sanusi, para ketua RT dan ketua RW serta tokoh masyarakat yang mau dimaafkan tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan takdim saya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan curahan rahmat dan maghfirah Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluar dari majelis kita kecuali dosa kesalahan kita Allah Ta'ala ampuni. Amin. Derajat kita Allah Ta'ala tinggikan. Amin. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mereka diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak-anak solehin dan solehat. Yang sedang kurang sehat dari keluarga kita, terutama guru kita Bapak Kiai Haji Endang Darwis, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Yang sudah pulang rahmatullah guru-guru kita,
amal ibadahnya diijabah, diterima oleh Allah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jinan. Yang sedang punya usaha, usahanya diberikan kemajuan. Yang mampet-mampet diberikan kelancaran. Yang ada sangkut paut hutang piutang, Allah Ta'ala akan tutupi. Hutang-hutang kita Allah Ta'ala akan bayarkan. Sebelum kita meninggal dunia, Allah Ta'ala akan sampaikan melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji Baitillahil Haram dan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kekasih Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Kita ikut sertakan kepada para keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, bahkan kepada para dzurriyyahnya. Insya Allah kita sebagai umat beliau kelak yaumil qiyamah akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin numpang tanya, sekarang tanggal berapa Syawalnya? 23. Masih pantas saya mengucapkan minal a'idin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya dahulukan ceramah singkat saya dengan satu kisah yang singkat. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat beliau masuk ke dalam hutan kecil. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi al-ajamah. Rasulullah pernah satu ketika masuk ke dalam hutan kecil bersama beberapa orang sahabat. Dalam hutan kecil itu, dari tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, fajtana minha siwakaini. Rasulullah memetik 2 batang siwak. Siwak paham ya? Udah gak paham lagi deh. Kalau yang paham siwak bukan batang siwaknya yang paham. Asal bisa tuh siwak dipakai setiap kali sholat. Karena rak'ataini bisiwak khairun wa afdalu min sab'ina sholatan biduni siwak. Orang sembahyang pakai siwak 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat kagak pakai siwak. Jadi hadirin sekalian pakai itu siwak. Ya. Fajtana minha siwakaini. Rasulullah petik 2 batang siwak. Ahaduha mu'wajjah wal akharu mustaqim. Dari 2 batang siwak, yang satu bengkok, yang satu lurus. Fa'aqdahul mustaqima ila ahadi ashabihi. Lalu Rasulullah berikan batang siwaknya yang lurus kepada salah seorang sahabatnya. Kasih. Kata sang sahabat yang dikasih batang siwak yang lurus, "La ya Rasulullah." Tidak, jangan dong wahai Rasul. "Bal anta ahaqqu bil mustaqim." Kau dong ya Rasulullah yang berhak mendapatkan batang siwak yang lurus. Jangan dikasih saya. Kata siapa nih? Ini nawin nih orang. Tahu nggak? Ada yang baru ditawarin dong mau guru disabat aja. Pikirin nanti. Basa-basi itu perlu, hadirin sekalian. Basa-basi perlu. Bal anta ahaqqu bil mustaqim ya Rasulullah. Engkau dong wahai Rasul yang berhak mendapatkan batang siwak yang lurus, jangan dikasih saya. Kata Rasulullah, "Lah, tidak. Bal anta ahaqqu bil mustaqim." Engkau yang berhak mendapatkan batang siwak yang lurus. Rasulullah kasih juga. Lalu ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, lima a'tani siwakakal mustaqim?" Rasanya saya sebut Rasulullah nggak ada yang sholawat nih. Masih diajarin.
Ya Rasulullah, lima a'tani siwa kakal mustaqim. Wahai Rasulullah, diam kan? Ayo coba. Ya Rasulullah, lima a'tani siwa kakal mustaqim. Kenapa kau berikan batang siwakmu yang lurus kepada aku? Fa'ajaba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yas'alullahu an suhbatihi." Tidaklah dua orang bersahabat di satu saat yang singkat terkecuali persahabatannya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Hal aqama fiha haqqallahi ta'ala am adha'ahu. Apakah ketika dia bersahabat, bermuasyarah, dia menegakkan hukum Allah atau tidak? Kemarin ini mohon dimaafin nih. Ini dengan landasan cerita ini kata Nabi Muhammad, hal aqama biha haqqallahi ta'ala. Apakah dia menegakkan hukum Allah Ta'ala atau tidak? Datang, bila mana datang ke rumah Allah, lurusin niat, hadirin. Jangan dikedepanin suuzon. Ini datang ke musola, ke masjid pada pakai masker masih. La haula wala quwwata. Antum suuzon mana? Aneh nggak pakai masker, jangan-jangan ini Ustaz Makbul dibawa penyakit kemarin. Alhamdulillah enggak. Aneh singgung begini masih ada aja yang buka masker. Subhanallah. Allah udah bilang dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya kau mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi apa? Tenang. Di mana tempat banyak kita mengingat Allah? Di rumah-rumah Allah. Antibodi kita jadi kuat, hadirin. Kalau mengingat Allah, antibodi kita jadi apa? Kuat. Jadi kuat, cakep. Masih pada aja bawa apa? Gak pantas menurut saya. Anda nggak nyuruh buka nih. Namanya nyampe doang. Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, fasahhihin niyyata qabla al-amali waqti biha makrunatan min awal wa in tadum hatta balagat akhirah hustas thawaba kamilan fil akhirah. Lurusin niat sebelum beramal. Lurusin nih? Iya. Ini Nurul Ikhlas dari musola udah cakep. Lurusin niat kalau mau dijadiin masjid. Ente mau jadiin masjid di Nurul Ikhlas, hajah atau li ghairil hajah. Kebutuhan syariat atau memang mengedepankan hawa nafsu? Nyambung nggak omongan? Bojok Musa Noblo udah ngomong lagi. Jadiin kok kagak nih? Ada sih cuma nyampein. Rizki itu terbagi menjadi dua, hadirin sekalian. Ada rizki hissiyah, ada rizki maknawiyah. Nih pisang anggur tuh rizkinya hissiyah. Kelihatan. Duit yang tadi dikasih buat ngebantuin saudara kita di sana itu rizkinya hissiyah. Tapi ada rizki yang lebih afdal dari hanya sekedar rizki hissiyah, ada rizki ma'nawiyah. Iman kita nih rizki ma'nawiyah, hadirin sekalian. Taufik hidayah Allah, ilmu bermanfaat, adanya kecintaan
kecintaan kita kepada guru ini rizki maknawiyah. Tidak menaruh suuzon kepada orang itu rizki maknawiyah. Jangan antum mancap konten potong letter ini omongan jadi nyimpang. Tidak. Kita dikumpulkan sama Allah di dunia, kita berharap Allah Ta'ala kumpulkan di akhirat. Jadi hadirin sekalian, mau kemana kita bawa sekarang? Tergantung niat antum. Akhlisu a'malakum. Ikhlasin kita punya amal. Wa'malu li akhiratikum. Beramallah untuk persiapan akhirat kita. Di dunia begini doang udah hadirin sekalian. Kalau Allah Ta'ala berikan taufik hidayah, jalan kita cakep. Kalau kagak bisa nyimpang, belok kita hadirin sekalian. Kita bersyukur sama Allah Ta'ala pagi hari ini Allah Ta'ala berikan taufik hidayah. Kumpul di rumah Allah, dapat memandang guru-guru kita. Ini guru-guru kita, masya Allah, doain dia biar pada panjang umur, sehat walafiat. Saya terkadang kalau melihat guru-guru kita udah pada tua, kurang sehat, sedih kita. Kalau para ulama sudah kagak ada di dunia, pandangan Allah kemana hadirin sekalian? Baru 1 minggu guru saya meninggal, Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani Basmol. Semalam saya menghadiri malam 7 hari. Ulama bila mana meninggal hadirin sekalian, sama juga sesuatu barang yang yang sudah robek gak bisa ditambal hadirin sekalian. Ini terkadang kita kepada guru kita, kalau bahasa orang condet, pora-pora aja. Menghormatinnya kek, perhatian kita kek pora-pora aja sama guru. Padahal kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi yang berakhir sanadnya sampai Abdullah bin Abbas, kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang berjalan di permukaan bumi ini adalah mereka para guru, mereka para pendidik. Nih, sebaik-baik orang. Rasulullah yang bilang, bukan Haji Mabullah, bukan. Nggak percaya antum? Percaya. Keluar aja dari agama Islam kalau udah sama Rasulullah nggak percaya. Khairun nas, kata Nabi Muhammad. Wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Guru-guru Rasulullah yang bilang. Fa innahum, mereka nih para guru, para pendidik, kullama khaliqad din jaddaduhu. Setiap kali agama rusak, mereka yang baru ini, yang nyakepin, yang benerin. Ente salah nih. Baik-baik mau bangun masjid, ente dikasih tahu jaraknya seberapa jauh. Hajat au li ghairil hajat. Tujuan ente mau apa? Li ajlid dunia au li ajlil akhirah. Itu guru kita. Bukan karena lantaran duit banyak bikin. Enggak, betul enggak? Nyambung semua nih? Nyambung. U'tuhum wala tasta'iruhum. Guru yang ngedidik kita, u'tuhum, berikan hak mereka. Wala tasta'iruhum, jangan kau pekerjakan mereka. Ini kalau kagak ngajar, nggak dikasih tuh amplopnya. Kalau dia ngajar, amplopnya baru dikasih. Kemarin tuh awal-awal lagi apa? Covid, corona. Saya pereh 3 bulan, nggak ada yang ngirimin. Sundal mengetok. Duit dia baru kumpulin. Apa nih nanti Nurul Ikhlas kayak begitu nanti? Ngomong sekarang kagak. Tanya Nurul Ikhlas yang ngasih. Mudah-mudahan tuh cakep. Allah. Yang lain berkemana?
U'tuhum wa la tastajiruhum. Berikan hak guru. Yang cakep kalau mau penutupan tuh guru dihitung. Berapa nih liburnya? Berapa dedikasi nih? 2 juta setiap kali datang. Liburnya bulan Ramadan libur, Syawal libur. Kan 4 minggu jadi berapa tuh? 8 kali 2 120 juta. 16 juta kasih. Lu penutupan baru murid punya pikiran. Nyambung nggak? Beliin kayak cakep, ini sih dinamo ada beliin. Gajah duduk. La haula wala quwata illa billah. Hadirin sekalian, beli dagingnya apa nih dimakan? Apa ayam? Apa entok? Bajunya yang cakep. Itu baru dia punya apa? Waqtuhum wala tastajiruhum. Kenapa kita mesti perlakukan para pendidik seperti itu? Kenapa? Fa innal mu'allima, si pendidik guru, idza qala lis-sabiyyi, kalau dia ngomong nih guru sama anak kita yang dididik, qul bismillahirrahmanirrahim. Hai nak, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tuh anak yang disuruh sama gurunya, lantaran disuruh baca bismillah, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Kataballahu bara'atan lis-sabiyyi wa bara'atan lil muallimi wa bara'atan liwalidayhi minan nar. Tuh anak kecil diajarin baca bismillahirrahmanirrahim, dia baca. Allah Ta'ala bebaskan tuh anak. Allah Ta'ala bebaskan gurunya, Allah Ta'ala bebaskan kedua orang tuanya dari api neraka. Baru bismillahirrahmanirrahim. Gimana kayak guru kita yang pada ngajarin wudhu, syaratnya ada berapa, rukunnya ada berapa, ini sah apa kagak. Lebih dari hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim. Ente kagak pikirin. Sekarang ente pikirin. Apa yang Nabi sampaikan? Nyambungan. Nyambungan. Yang cuma sekedar nyambung nih. Mulai besok nih ada laporan namanya udah cakep nih jamaah wasilah subuh terhadap guru-gurunya masing-masing. Emang begitu hadirin sekalian, yang nyampe di tempatnya jangan guru setempat. Cuma di tempat anak yang ngajar nggak ada nyampe begini. Jadi guru di tempat anak ngajar ada diperlakukan begitu aja udah. Tapi kagak apa-apa hadirin sekalian. Allah Ta'ala kasih rezeki bukan dari satu pintu. Paham itu? Paham. Bukan dari satu pintu hadirin sekalian. Masya Allah hadirin sekalian. Nikmat hadirin sekalian. Ini pagi kita berkumpul, bermuajahah, bermusyafahah. Dapat rezeki maknawiyah dan rezeki hissiyah. Dapat 2 rezeki. Jadi hadirin sekalian, kalau memang kita mau apa? Barokah hidup kita, jangan jauh-jauh dari tempat ibadah, rumah Allah, dekatkan kita kepada orang-orang soleh. Sampaikan sesuatu yang menurut agama benar. Sekalipun orang lain kagak enak dengar yang kita sampaikan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ma ahadun illa muhibbun wa mubghidun. Tidak ada orang hidup di alam dunia ini kecuali pasti dia ada yang demen, ada yang gedek. Anda ngomong begini nih, macam-macam nih. Nilainya. Udah pasti beda-beda. Itu udah pasti hadirin sekalian. Rasulullah dapat al-insanul kamil. Manusia yang sempurna. Baik dari fisik, akhlak dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bagaimana Sayyidina Hasan bin Thabit memuji kepribadian fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Itu Rasulullah.
Nggak urung Rasulullah, banyak juga nggak demen. Banyak juga yang hikit, yang hasut, bahkan Rasulullah mau dibunuh. Apalagi Haji Makmur ngomong begini, ada kagak demen, biasa. Ma'ahadun illa muhibbun wa mubghidun. Ada aja orang senang darus walaupun dia orang tua udah cakep banget, udah bener banget, ada juga yang gedek. Ada kagak demen juga. Ngurus udah berusaha, bersusah payah, membangun, menata, mengatur, merapikan, ada juga masih apa? Enggak demen, biasa Allah sekalian. Fa in kana la budda dzalika, kalau memang kau sadari dirimu pasti ada yang demenin, ada yang gedekin, falzam nafsaka ma'a ahli taatillah. Lazimkan dirimu bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Biarin nanti mereka yang hibur kita. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillah. Sesuatu yang sulit, yang kagak sampai pikiran kita, kemana jalan pikiran guru kita, serahkan saja kepada mereka. Yang sulit sama kita, sama mereka jelas dengan dalil-dalil yang gamblang, karena Allah Ta'ala bukakan kutub kepada mereka. Nyambung ya? Jadi hadirin sekalian mesti, kalau kagak hadirin sekalian kita jadi orang yang rugi. Begini, hadirin sekalian, tadi suruh sampai lurusin niat. Karena nih, yang tadi saya sampaikan, penilaian orang nggak sama hadirin sekalian. Makanya kata seorang ulama, tajannubu qatrati summin khairun laka min husuli qintari asalin. Nyambung nih? Udah tahu artinya? Tajannubu qatrati summin khairun laka min husuli qintari asalin. Kau jauhkan seketes racun lebih baik dari kau ingin mendapatkan satu derem madu. Jauhin satu tetes racun lebih baik dari apa? Dari satu derem madu. Jauhin satu tetes itu. Kenapa? Li'annaka in wajadta qintara asalin. Karena bahwasanya dirimu setelah kau raih satu derem madu, summa wudi'a alaka summu, kemudian satu derem madumu kau ketesin satu ketes racun, fasummu yadurruka. Satu ketes racun itu akan membahayakan satu derem madumu. Jelas nih? Bukan madu bini kedua nih. Udah cakep datang ke mushola Nurul Ikhlas. Dari jam 2:30 dia udah bangun. Dia tahajud dulu lagi. Dia munajat sama Allah, istikharah, hajat. Dia tutup sama witir. Jalan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, ke mushola Nurul Ikhlas. Tahlil, maulid, giliran denger ceramah saya. Ngaco nih orang. Itu sedikit goresan hati jelek kita, itu namanya racun. Nyambung ya? Saya tahu nggak semuanya demen sama saya. Saya tahu dari wajahnya juga kelihatan. Habis gimana dong mestinya? Udah dibilang tadi, kata Syekh Ibnu Ruslan, fasahhihin niyyata qabla al-amali. Sebelum kau beramal, lurusin dia. Tadi ini mau dijadiin masjid, kita doain jadi. Amin. Tapi panitia lurusin nih. Ya. Karena orang sekarang banyak banget yang demen banget musola dirubah jadi masjid, karena memang masjid ada banknya. Ada apanya? Ada banknya. Iya, masjid kecil. Soal masjid nggak ngerti mau jadi masjid juga. Ini bukan saya nyentil kemarin ya.
Jadi hadirin sekalian, jauhin itu apa? Satu keteskan. Jelas ya? Jadi memang lazim hadirin sekalian, kita hidup di dunia jangankan orang yang tampil di muka umum, yang nggak tampil di depan umum juga hadirin sekalian, banyak juga yang temenin, banyak juga yang gedek. Jadi biasa hadirin sekalian. Yang penting buat kita, bagaimana kita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan diri dan keluarga kita, enggak ujuk-ujuk kita tahu bagaimana cara menyelamatkan, cara membawa kepada jalan kebaikan, terkecuali kita duduk harus nanya kepada siapa? Guru. Nggak cukup hadirin sekalian kita duduk sama guru, kita istifadah kepada mereka, taati omongannya, ikuti perbuatannya. Karena hadirin sekalian, ini yang membawa kita jadi barokah. Ziyadatul khair fil khair. Sesuatu yang udah baik insya Allah akan jadi lebih baik. Kalau memang guru kita jadikan panutan. Jelas nih? Satu ketika hadirin sekalian, saya sampai jam berapa nih? Terus ya. Satu ketika hadirin sekalian, ada satu orang tua kepengen memondokkan anaknya. Cuman nih anak masih kecil. Umurnya masih di bawah 6 tahun, hadirin sekalian. Kalau buat ukuran nih anak belum bisa dia diterima di pondok pesantren. Tapi dengan niat yang baik, dia bawa nih anak. Namanya nih anak Abbas. Dibawa pondok pesantren kemana? Ke Madura, ke Syekh Khalil Bangkalan. Dulu nih cerita apa? Cerita dulu. Datang dari daerah Lombok. Di masa itu, di masa Syekh Khalil Bangkalan dari Lombok ke Madura cukup jauh, belum ada mobil. Pakai kendaraan seadanya. Cerita singkat, sampai di kediaman Syekh Khalil Bangkalan, orang tuanya menceritakan keinginannya ingin memondokkan anaknya yang bernama siapa? Abbas. Syekh Khalil lihat, ya Abbas kecil. Ntar yang ngerepotin lagi di sini nih. Paham itu? Tapi dengan ainul basirah yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan, di Abbas diterima. Ya dah, masuk dah. Cerita singkat udah diterima. Nih bapaknya kan mau pulang. Dia nginep dulu dah sehari semalam 2 malam buat nemenin siapa? Takut nanti bapaknya pulang ikut pulang. Pulang lagi nangis. Ternyata kagak hadirin sekalian. Abbas justru menunjukkan kesungguhannya dia ingin menuntut ilmu agama. Waktu 2 hari setelah ditemenin abahnya permisi dengan melambaikan tangan, menunjukkan perpisahan seorang ayah kepada anaknya yang ditaruh di pondok pesantren. Bapaknya bleber aja begini. Abbas disusahkan. Pulanglah orang tua. Tinggal Abbas di mana? Sehari 2 hari diperhatikan sama siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Sempat berpikiran Syekh Khalil Bangkalan, ini Abbas anak jadi apaan ini? Yang lain ilmu hadis udah, nahwu sorof udah, balaghah udah, ilmu bayan, mantik, ilmu tafsir segala macam yang gede dewasa sudah. Abbas usia yang masih sangat kecil, umur tidak lebih dari 6 tahun. Jadi Abbas ini nak dipanggil. Lari Abbas, bukannya jalan. Tuh begitu kalau apa? Dipanggil sama guru. Ini dolat dalek aja. Panggil ketiduran dulu lagi. Nungguin. Mana tuh pulang udah tidur katanya. Lari dia. Dia kagak apa? Ada apa, Abah? Abbas. Perintah Abah pertama kepada Abbas bersihkan sampah yang ada di halaman pondok pesantren. Abbas bisa?
Bisa guru, bisa abah. Disuruh apa? Pungutin daun-daun yang jatuh yang berguguran. Dia cari sapu, dia cari pengki. Namanya anak kecil umur gak lebih dari 6 tahun, sebisanya yang dikerjain. Syekh Khalil Bangkalan habis nyuruh berangkat. Dia punya banyak urusan, undangannya banyak, ngajar juga banyak, belum urusan yang lain. Pergi Syekh Khalil. Pagi disuruh, siang berlalu. Abbas nggak keluar dari apa? Dari halaman madrasah, dari halaman pondok pesantren. Sampai sore nggak keluar Abbas. Sampai malam nggak keluar Abbas dari mana? Dari halaman sekolah. Malam Syekh Khalil Bangkalan pulang dalam keadaan kondisi hujan. Segituan belum ada lampu, belum ada listrik. Syekh Khalil Bangkalan dari kejauhan sambil nyureng-nyureng kalau kata orang Condet. Siapa tuh? Ada anak kecil mandi tuh. Diparahin Syekh Khalil. Nah, kamu siapa? Saya Abbas guru. Ya Allah, ente ngapain mandi diri? Yang lain pada di mana? Di dalam. Kan guru yang suruh katanya. Emang Abah nyuruh apa? Abah kan nyuruh bersihin apa? Sampah. Abah belum suruh saya masuk ke dalam, jadi saya tidak berani masuk ke dalam. Nyambung-nyambungan nih. Lihat muridnya namanya. Ya Allah, Abbas, kau masih kecil, di blok masih kecil. Usiamu masih kecil, wahai Abbas. Tapi ketaatanmu belum melebihi dari anak-anak yang dewasa. Sayyidina Khalid munajat kepada Allah. Dengan pangkat kewalian beliau munajat kepada Allah. Allah Ta'ala mintakan ilmu yang pantas untuk Abbas. Lalu saat itu Abbas disuruh mangap, wahai Abbas, buka kau mulutmu. Buka mulutmu, wahai Abbas. Dibuka mulutnya sama Abbas, dia mangap, dia ludahin Syekh Khalil. Cuk. Dia telan. Dengan asbab ketaatan dan doa dari guru, keikhlasan sang Abbas, tak lama dia mondok pesantren. Kata Syekh Khalil, Abbas, cukup ilmu yang aku mintakan untukmu kepada Allah untuk bekal dakwahmu di kampung. Nyambung? Ada di sini yang saya suruh mangap mau saya ludahin. Jangan saya dah. Apa nih Ustaz? Guru saya bukan. Ntar saya suruh ngantri sama guru kita kayaknya ntar. Mau nggak daripada diludahin? Nyambung nih? Tuh baru cakep. Ini sih baru juga gerimis. Diparan, padahal mobil ada. Nggak ada Ustaz mobil, motor kan ada. Segala jaket hujan juga ada. Dipanggil masih lama banget masih model begitu orang. Gimana itu mau barokah? Jadi keberkahan ilmu yang ada dalam dada guru kita akan turun ke dada kita sebesar apa kecintaan kita kepada guru kita. Ini si guru kita diceritain, digibahin mulu di belakang. Aduh guru, ceritanya duit mulu. Gua dikit bosan gua. Guru ceritain digibahin. Alhamdulillah sekali. Imam Nawawi ketika dia belajar kepada gurunya selalu dia bawa duit di kantong. Dia sedekah di jalan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupi dari dua mataku aib guruku agar aku tidak tahu. Jadi boleh jadi orang-orang dulu dengan keikhlasan, takutnya dan tunduknya mereka kepada guru sukses. Kenal ikan lele? Kenal ikan lele? Ada sisiknya nggak? Ada nggak? Nggak bakalan sekali kita dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Tuh ilmu yang ada di dada guru kita turun ke dada kita. Kalau sama guru kita udah perhitungan.
Jangan ente harapkan untuk ikan lele nunggu sih. Artinya jangan ente harapkan ente dapat ilmu yang bermanfaat. Jelas nih? Jelas. Sebagai penutup, nggak lama-lama. Saya juga tahu, udah ada yang lirik sama jem aja. Penutup ini. Kalau kita melihat orang menjalankan ibadah haji, ketahuan mabrurnya setelah dia pulang haji, kan gitu. Kalau orang mau tahu amal ibadah puasanya, terawihnya diterima, zakatnya, tadarusan Al-Qur'an diterima, kelihatannya sesudah dia merayakan hari raya Idul Fitri. Mikir cakep. Mikir cakep. Alhamdulillah kalau kita punya sifat kedermawanan udara. Setelah ini kedermawanannya akan lebih baik. Yang malas akan timbul kerajinan. Yang suka hatinya tertutup dari menerima nasihat, dia sudah mulai buka. Orang pemaaf, penerima. Nah, ini menunjukkan hasil didikan bulan Ramadan sukses. Jangan jalan di tempat. Kalau jalan di tempat, piala yang kita ingin raih, kita berlomba dari berbagai macam orang yang ada di sekitar kita tidak bisa raih lantaran kita jalan di mana? Mesti ada gerakan. Mesti ada ikhtiar kita, usaha kita. Dan kita tidak bisa menjalankan hal ini sendiri. Perlu adanya bantuan, saran pandang, dan pertolongan dari saudara kita. Karena kita ini manusia. Hidup kita hidup yang harus bersosialisasi. Saya nggak bisa ceramah sendiri-sendiri kalau kagak ada yang dengerin. Ketawa aja semuanya, nggak ada yang ceramah apa-apa, gila semua. Paham gitu? Jadi harus sekalian perlu kita saling mengingatkan, saling memberi. Ada yang menerima. Memang ini sudah menjadi sunnatullah. Ada laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada yang memberi, ada yang menerima, dan seterusnya. Harus sekalian. Yang paling cakep hadirin sekalian, ketika kita ingin memenuhi kebaikan apa yang kita lakukan, ditegur sapa kekurangan kita oleh saudara kita, dan kita menutupi kekurangan saudara kita, ini saling menerima dan memaklumi. Qad yansahuka syakhsun fi amrin wa huwa la yaf'aluhu. Terkadang ada datang orang ujuk-ujuk nasehatin kita dia. Qad yansahuka syakhsun fi amrin wa huwa la yaf'aluhu. Datang orang nasehatin kita, lu biar bener. Tahu enggak? Makmurin tuh musola. Boleh lu enggak baca Quran, baca. Kata siapa deh? Kata orang nasehatin dia. Wa huwa la yaf'aluhu. Dia sendiri enggak ngamalin. Cuma bisa nasehatin mulu. Tahu nggak? Ini saran pandang nasihat baiknya dia, terima apa jangan? Dia nggak ngerjain. Tinggalin nama anjing. Padahal dia tukang apa? Tahu nggak? Jadi hadirin sekalian, dia laisa li annahu mutanaqid. Jangan saran pandang baiknya sekalipun kau tahu dia kagak kerjakan, jangan kau tolak. Jangan kau tantang katanya. Jangan kau tentang. Karena ini nasihat apa? Qad yansahuka syakhsun fi amrin wa huwa la yaf'alu. Dia enggak ngerjain ngasih nasihat. Jangan ditentang. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya orang yang nasihatin kita rubama yatamanna lakal khaira fi amrin lam yastati' huwa fi'lu. Barangkali terlintas hati baiknya orang yang ngasih nasihat kita, padahal kita tahu dia nggak ngerjain.
dia berharap akan timbulnya kebaikan dari diri kita, dia sendiri juga nyadarin belum ngerjain. Dia sendiri belum nyadarin belum apa? Belum ngerjain. Tapi dia berharap timbulnya kebaikan dari kita. Jelas nih? Jadi guru kita terkadang dia nyuruh dia kita disuruh sedekah. Guru itu jarang sedekahnya. Emang duitnya kagak. Dia punya duit dari hadiah kita. Paham gitu? Jangan ente salahin. Tapi guru sebaik-baik orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini, dan guru orang yang paling banyak sedekah. Kenapa? Ente nilai dengan sisi materi, tapi guru memberikan dari sisi keilmuan, yang ilmu itu lebih afdal dari segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Nyambung nih? Jadi itulah guru-guru kita. Nah, maka dari itu hadirin sekalian, apa yang harus kita perbuat? Mulai saat unsyuru ma kana min 'izzikum maqbura wa la taj'aluhu syai'an mahjura. Unsyuru ma kana min 'izzikum maqbura wa la taj'aluhu syai'an mahjura. Taburkan kemuliaanmu yang selama ini masih terpendam. Kemuliaan kita bisa kita raih, semuanya ada peluang yang sama. Allah Ta'ala akan berikan. Cuman aja kenapa si fulan sukses, saya kagak. Ente pagi-pagi orang udah pada bangun, doanya udah pada banyak kemana-mana, ente masih tidur. Orang pegang tasbih, orang pegang pulpen, ente pegangan ente joran. Gimana mau maju? Batu aja dia apa ya? Gesek begini. Hadirin sekalian, gimana? Kemuliaan yang selama ini sebetulnya bisa kita raih, terpendam mau kita dapatkan. Padahal kesalahannya ada sama siapa? Jelas nih? Wala taj'aluhu syai'an mahjura. Jangan kau biarkan kemuliaan yang mestinya kau raih liwat begitu saja. Ini kan semuanya lewat pinggir kali nih. Rumah kita nih banyak kan? Saya juga sama sono, lewat Ciliwung juga sini. Kan gitu ya? Baik. Ya. Kita semua nih dilewatin kali kan gitu ya? Kata seorang ulama, al-hayatu mithlun nahri. Kehidupan ini sama persis sama air kali gitu. Persis. Tuh kali itu yang kita lihat jadikan satu ibrah, satu pelajaran. Pernah gak kita berpikiran? Kenapa seperti kali? Li'annal miyahal jari allati talmasu fiha. Karena bahwasanya air yang pernah kau sentuh dalam berjalan atau air lan ta'uda ilaika abadan ila yaumil qiyamah. Tuh air yang pernah kita sentuh nggak pernah balik lagi dah sama kita sampai hari kiamat. Ya bukan ya? Nah, kehidupan kita yang kita lewatin begitu juga. Hari ini hari Jumat pagi, tadi jam 6 yang barusan saja lewat nggak bisa balik lagi. Jadi fagtanim fiha, ambillah banyak keberuntungan di saat kamu berada. Kalau kagak kita akan menjadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Diibaratkan orang dagang, jangankan untung, modalnya habis. Jelas nih? Jadi kita berharap pada pagi hari ini di pertemuan kita yang penuh dengan barokah, Allah Ta'ala akan mudahkan segala kesulitan. Allahumma ij'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najahan wa rabaha.
Allahumma sabbihna minka sabahar ridha waqfina syarral qada wa la tu'adzibna bil jaraimi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'adz dzakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa abdanana abdanal muti'in wa a'malana a'malal muttaqin wa alsinatana alsinatadz dzakirin wa nabihna an naumatil ghafilin wa syarikna fi du'a'is salihin warzuqnal jannata ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waftah alaina wa alaihim futuhal arifin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, tadi kata di sini mau dijadiin masjid ya? Mau dibebasin apa? Katanya masih terkendala dengan apa? Harga gitu ya. Saya kasih tahu kalau berjuang apa sekalian. Kalau berjuang dekat masjid, dekat musola, dekat madrasah, dekat pondok-pondok pesantren, kita mau ngeluasin. Ada orang mau jual, dia hargain sekian, jangan ditawar. Jangan diapain? Jangan ditawar. Kok begitu Ustaz? Bagus dia mau jual. Emang yang bakalan bayar seorang. Itu masalah jangan. Beberapa kali saya punya kawan gagal karena dia tawar. Tahu gitu. Saya kalau berjuang ada tanah untuk madrasah saya, kalau ada duit ada duit. Saya katakan beli. Jelas nih. Dia kan perlu dong mau ikut sertakan dia. Jangan ente tanya dia. Dia bisa mengasih di sini, dia bisa mengasih di tempat lain. Yang penting dia mau jual kan? Jangan diapain. Gitu ya. Kalau ada hal-hal yang menyulitkan, idza tarakamat 'alaikal humum fatawajjah ilal hayyil qayyum. Apabila masalahmu membingungkanmu, menyulitkanmu, fatawajjah ilal hayyil qayyum. Nadab sama Allah. Nadab lagi. Ma'al iktsari as-salati 'alal maqsud. Disertai kau memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Fasayati kal faraju salimat. Duka cita yang melanda dirimu akan Allah Ta'ala robah dengan cepat menjadi sukacita. Menjadi sukacita. Insyaallah. Kullu syai'in yasir bi'aunillahil malikil qadir. Kullu syai'in yasir bi'aunillahil malikil qadir. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai.